Baik, selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 menyaksikan studi kasus kami tentang pinjaman yang dilakukan pemerintah kabupaten atau kota Ambon. Langsung slide. Baik, sini itu kemampuan keuangan pemerintah kota Ambon, di mana perkembangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Ambon berfluktuatif dengan berkecenderungan meningkat, di mana pertumbuhan rata-rata untuk pendapatannya sebesar 5,5%. Dan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 yakni sekitar 29% atau sebesar 843,93 miliar. Sementara pertumbuhan belanja daerah rata sebesar 6,0,7%. Dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni 30% atau sebesar 711,89 miliar. Di mana perkembangan penerimaan total daerah dari berbagai sumber dapat dilihat dari pada tabel berikut. Slide berikutnya. Baik, di sini teman-teman bisa melihat di mana pada tabel yang pertama ini perkembangan penerimaan total pemerintah daerah Kota Ambon pada tahun 2007 dan 2011. Di sini teman-teman bisa melihat di mana pada tabel tersebut ini penerimaan daerah merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemampuan daerah, di mana pada tabel pertama ini menunjukkan bahwa penerimaan total dari Kota Ambon untuk masing-masing sumber penerimaan berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2011. PAD pada Kota Ambon dengan sumbangan sebesar 92,33 miliar dan berkontribusi sebesar 10% terhadap total penerimaan daerah, di mana sumbangan terbesar dalam bagian daerah bersumber dari PBB yakni 56% terhadap bagian daerah dan 66% terhadap total penerimaan daerah dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 3,5%. Penerimaan total daerah terbesar bersumber dari dana alokasi umum yang pada tahun 2011 sebesar 549,26 miliar atau berkontribusi sebesar 63% terhadap total penerimaan dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 75% dan pertumbuhannya sebesar terjadi pada tahun 2011 yakni sekitar 43,9%, di mana pertumbuhan total penerimaan tersebut sebesar pada tahun 2011 yakni 29,1%. Baik, selanjutnya teman Wigat bisa melanjutkan. Yang berikut yaitu tabel 2, belanja wajib pemerintah daerah Kota Ambon tahun 2007 sampai 2011. Pada tabel, pada tahun 2010, belanja wajib daerah Kota Ambon mengalami penurunan yang disebabkan karena berkurangnya dana transfer pemerintah pusat, yakni dana alokasi umum. Pada tahun 2010, belanja rutin memberikan kontribusi terbesar, yakni 78%. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut, kontribusi dari belanja pembangunan menurun sebesar 15%. Pada tahun 2011, kontribusi dari belanja rutin adalah sekitar 73% dengan pertumbuhan sebesar 21,70%. Besar 520. Pembangunan berkurang sebesar 23,79% dengan pertumbuhan sebesar 46,51%.
atau sebesar 161,3 miliar. Dan total belanja wajib pada tahun 2011 adalah sebesar 711,8 miliar. Slide selanjutnya. Tabel yang ketiga yaitu kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Ambon dalam melakukan pinjaman tahun 2007 sampai 2011. Dari hasil perhitungan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dana neto yang diperoleh pemerintah daerah Kota Ambon dari tahun 2007 sampai 2011 besarnya berfluktuasi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh total penerimaan daerah dan belanja wajib pemerintah daerah. Perolehan angka tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah Kota Ambon mampu melakukan pinjaman. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2007 sampai 2011 nilai DSCR-nya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Ambon melebihi batas angka yang ditentukan dengan nilai rata-rata DSCR sebesar 7,48. Nilai DSCR terendah terjadi pada tahun 2010, yakni sebesar 6,93. Karena pada tahun tersebut, dana neto yang diperoleh menurun sebesar min 4,4%. Sementara kewajiban untuk membayar angsuran mengalami penurunan yang tidak sebanding, yaitu sebesar 11%. Daerah Kota Ambon mempunyai kemampuan untuk melunasi kewajiban membayar angsuran pinjaman yang telah berikut akan dijelaskan oleh teman Teten. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang batas maksimum pinjaman yang diperoleh. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah, jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Batas maksimum pinjaman pemerintah daerah Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi pada tabel teman-teman bisa melihat bahwa batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Ambon pada tahun 2001 adalah di bawah angka 439.646,79. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Kota Ambon masih bisa memanfaatkan PIRAS alternatif pembiayaan daerah di samping memiliki kemampuan untuk mengembalikan pemerintah daerah Kota Ambon juga mampu melakukan pinjaman yang lebih besar lagi. Jadi baik, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah yang pertama, pemerintah daerah Kota Ambon tahun anggaran 2007 sampai 2011 mempunyai kemampuan untuk ratio atau DSCR rata-rata per tahun sebesar 7,48%. Nilai ini berada pada di atas batas yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,5%. Namun anggaran 2007 sampai 2011 mampu melakukan jumlah pinjaman yang lebih besar lagi bila dibandingkan dengan pinjaman yang sudah dilakukan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk saya memberi kesempatan kepada teman-teman yang ingin boleh bertanya.
Baik, kami persilakan. Di dalam pinjaman daerah, apakah ada batas nominal yang dibataskan oleh daerah dalam peminjamannya atau tidak ada batas dalam jumlah nominalnya yang dipinjamkan oleh daerah? Terima kasih. Bagi teman kelompok 10 sudah ada pertanyaan tadi. Jadi silakan teman-teman kelompok 10 silakan menjawab pertanyaan yang sudah ada. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Erik dengan bunyi pertanyaan, apakah pinjaman daerah ada batasnya atau tidak? Jadi, pinjaman daerah itu dapat diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan. Contohnya, kemampuan keuangan daerah peminjam seperti perkembangan penerimaan total daerahnya, belanja wajib daerahnya. Dan juga sebelum diberikan pinjaman, nanti adanya perhitungan DSCR. Nah, dengan adanya perhitungan DSCR ini, nanti dapat diketahui kemampuan daerah untuk melakukan pengembalian pinjaman, sehingga bisa diberikan batas pinjaman ke daerah sesuai dengan kemampuan daerah dalam pengembalian. Jadi, jawaban untuk teman Erik, ada batasan dalam pemberian pinjaman sesuai dengan kemampuan daerah dalam melakukan pengembalian pinjaman. Apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, terima kasih teman Teten, bisa dimengerti. Baik, terima kasih teman. Baik, selanjutnya pertanyaan dari teman Yosefa tentang apakah pinjaman daerah sudah dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah Kota Ambon. Baik, di sini saya langsung menjawab. Itu pinjaman daerahnya sudah dimaksimalkan dengan baik karena hasil analisis di batas maksimum pinjaman BMP itu di situ menunjukkan bahwa pemerintah Kota Ambon pada tahun anggaran 2007 hingga 2011 itu mampu melakukan jumlah pinjaman dengan baik dan lebih besar. Dan bila di banyak lain sudah dilakukan itu baik, saya ulangi, hasil pinjaman menunjukkan bahwa pinjaman daerah Kota Ambon pada tahun anggaran 2007 hingga 2011 itu mampu melakukan pinjaman yang lebih besar dan lebih baik lagi bila dibandingkan dengan pinjaman yang sudah dilakukan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kayaknya tidak ada lagi, teman. Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin mengakhiri presentasi, terima kasih. Teman-teman semua sudah presentasi dan menjawab pertanyaan yang ada. Jadi saya menutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih.